ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Oke, Mutmaina, Hadir, Pak. Nursalwa, Hadir. Juliana, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Dea, Nurfadila, Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Iya, Pak. Oke anak-anak, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Saya, Pak. Silakan Mutmaina apa? Materi sebelumnya yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Ya, Mutmaina bisa dijelaskan sedikit tentang materi hewan di sekitar kita? Ya, hewan terbagi dua jenis, ada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, hewan yang ada di samping dari Betul sekali ya. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk Mutmaina. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Bagi anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui cara hewan berkembang biak, dan yang tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan berbagai cara hewan berkembang biak, dan yang ketiga peserta didik dapat menyeleksi hewan sesuai dengan perkembangbiakannya. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Saya, Pak. Oke, silakan dia. Jadi perkembangbiakan itu ketika hewan dewasa kemudian memiliki anak dan jadi banyak. Ya, betul sekali ya. Saya. Silakan lagi. Perkembangbiakan adalah proses perkembangan pada individu untuk membentuk individu baru. Ya, betul lagi ya. Nah, betul sekali ya jawaban dari kedua temanya tadi. Ya, beri aplaus bro untuk kedua temanya. Oke, seperti yang dijelaskan temannya tadi bahwa perkembangbiakan itu adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Oke, selanjutnya secara umum hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, tapi hari ini kita akan membahas satu cara perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Izin, Pak. Yang gimana? Izin mau ke toilet. Ya, silakan, tapi jangan lama ya. Iya, Pak. Yang lain tetap fokus ya. Iya, Pak. Kira-kira kita lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, di sini kita lanjut apa itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, jadi perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Ya anak-anak, sampai sini apakah anak-anak sudah paham tentang perkembangbiakan hewan secara generatif? Sudah. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Perkembangbiakan secara generatif itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada ovipar, terus yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga itu ada ovovivipar. Nah, ada yang tahu apa itu ovipar? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, biasanya ciri-ciri hewan ovipar ini yaitu mereka tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Anak-anak, kalian tahu contoh dari hewan ovipar? Saya, Pak. Ya, Afifah, apa? Bebek dan angsa. Ya, betul.
Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Aisyah apa? Ayam. Saya lagi Pak, saya. Dia apa? Cicak. Oh ya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah masuk. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ada vivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, biasanya dia mempunyai ciri-ciri memiliki daun telinga dan termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Nah, anak-anak ada yang tahu lagi apa contohnya? Saya Pak. Saya. Nah, Salwa apa? Contohnya itu sapi, kambing, kambing. Ya betul. Aisyah apa? Kucing. Ya betul ya. Oke, beri apa lagi untuk temanya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga yaitu ovipar. Di mana ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Biasanya hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Nah, biasanya contoh hewan seperti ini yaitu ular, kadal, dan ikan pari. Anak-anak sampai di sini, apakah Anda sudah paham tentang materi yang saya jelaskan tadi? Sudah. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya mengerti Pak. Karena anak-anak sudah paham, maka Bapak akan berikan tugas dan dikerja secara kelompok. Yaitu di sini saya akan membagi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, mau dikerja ya. Iya Pak. Dan jika tidak mengerti, mohon ditanyakan. Pak mau bertanya. Ya, tidak apa? Bagaimana cara kerjanya? Oh, iya. Mohon dijelaskan. Nah, di sini kan ada gambar hewan, selanjutnya ovipar terus dan vipar. Ya, makasih Pak. Tapi kan ada yang sulit. Iya. Apakah sudah selesai semua? Sudah Pak. Ya, ayo maju perwakilan saya dan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, ada bebek, kupu-kupu, ayam, dan capung. Yang kedua ada kelompok hewan vivipar atau mamalia, yaitu ada paus, kelinci, gajah, kelelawar, dan anjing laut. Kemudian ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan, ada ikan pari, kadal, dan ular. Ya, betul sekali ya. Dari aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Baik, yang pertama itu ada ovipar, itu ayam, burung, capung, dan kupu-kupu. Yang kedua itu vivipar, ada kelinci, gajah, dan kelelawar. Kemudian ketiga itu ovovivipar, itu ular, ikan pari, kadal. Itu saja. Ya, betul sekali ya untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Oke anak-anak, itulah materi pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, jika tidak, Bapak yang akan bertanya. Dia, apa itu ovipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar itu adalah hewan yang bertelur Pak. Contohnya itu seperti bebek, ayam, juga capung. Ya, betul. Ya, Aisyah, apa itu perkembangan ovipar? Vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti paus, kelinci, dan gajah. Ya, betul ya. Jadi, aplaus untuk teman-teman. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, agar pimpin kita kelasnya pimpin doa.
Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.